Siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, pernyataan Kapolri baru, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang menyatakan bahwa polisi lalu lintas tidak akan melakukan penilangan, melainkan diganti dengan teknologi. Kita mendengar ada istilah Electronic Traffic Law Enforcement, ETLE, yang diberlakukan dan akan diratakan menyeluruh di sejumlah kawasan di Indonesia. Tanpa petugas, akankah semua pelanggaran tidak ada yang terlepas? Dan akankah budaya yang masih ada, serabutan berlalu lintas, akan berkurang? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Untuk pertama kalinya saya akan mengunjungi pusat operasi lalu lintas di Indonesia dan juga di Jabodetabek. Saya akan mengupas seluruhnya. Ikuti saya dalam siap-siap tilang tanpa petugas. Khusus di bidang lalu lintas akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut dengan ETLE. Jadi ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, kemudian mengatur lalin yang sedang macet. Tidak perlu melakukan tilang. Ini kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri. Anda bisa melihat, saudara, ada satu kamera dengan beberapa perangkat yang lain, termasuk ada lampu blitz atau flash menyala. Saya akan mencoba untuk mencari tahu apa fungsi-fungsi ini, bisa apa saja kamera ini. Semua kendaraan yang lewat ini, nggak ada satupun yang kelewat. Tidak ada yang melintas. Motor, mobil semua. Ya. Ini kan untuk bantuan cahaya biasa saja. Kalau yang flash ini untuk apa? Ini yang untuk meningkatkan kekuatan kamera untuk menembus sampai bagian dalam kendaraan. Oke, kabin ya? Kabin. Nanti akan mengarah kepada pendeteksian wajah, Ya. siapa identitasnya, nomor KTP dan lain sebagainya. Kalau seandainya menggunakan plat nomor palsu, bisa jadi itu merupakan mobil curian misalnya. Saya mau curian. Alarm akan nyala. Sampai akan nyala, nanti akan alarm. TNC akan memberitahu kepada anak-anak di lapangan Tugas di lapangan. untuk menyetop kendaraan tersebut dan menangkap. Oh, kalau plat dinas TNI Polri, Ya. dilakukan penegakan hukum juga nggak? Saudara, sebenarnya apa tilang elektronik atau ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement? Saya mencoba mengumpulkan sejumlah informasi di antaranya. Saudara, berikut saya sampaikan terkait dengan informasi tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement, ETLE. Berikut ini. Penindakan pelanggaran lalu lintas secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut dengan ETLE. Langkah Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo mulus menuju kursi Kapolri. Makalahnya marak diapresiasi. Judulnya, Transformasi Menuju Polri yang Presisi. Presisi memiliki kepanjangan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Ini semua dilakukan saat uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri baru Rabu pekan lalu. Perwira tinggi polisi dengan 3 bintang menginginkan polisi Indonesia melakukan perubahan besar. Di antaranya, Listio menekankan nantinya tidak boleh ada hukum yang hanya tajam ke bawah
tapi tumpul ke atas. Banyak hal yang kami dapat. Ada saran, ada masukan, ada kritik, dan harapan tentang Polri ke depan. Bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadi organisasi yang transparan, dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Pertama, ia menginginkan ke depan petugas kepolisian tak perlu lagi membawa senjata api saat bertugas di lapangan. Hal ini menurutnya dapat meningkatkan kepercayaan publik pada polisi dengan meningkatkan pendekatan humanis. Menurut hasil survei Litbang Kompas, angka kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tahun 2019 sempat menurun dibandingkan tahun sebelumnya dari 82,9% menjadi 70,8%. Penting sekali Pak, kami berusaha untuk kemudian mencoba mengandai-andai bagaimana kalau polisi kami ke depan di lapangan tanpa pistol begitu Pak. Kemudian bisa bicara, Anda berhenti, bubar, dan itu dilaksanakan. Itu cita-cita kami Pak. Jadi itu bisa terjadi Pak kalau kepercayaan publik terhadap Polri tinggi. Dan itu adalah impian kami dan mudah-mudahan bisa kami wujudkan Pak. Poin kedua, ia juga menjanjikan untuk memanfaatkan maksimal perkembangan teknologi. Di antaranya, tilang tak lagi dilakukan manual. Penindakan pelanggaran lalu lintas akan dilakukan seluruhnya melalui Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. ETLE otomatis akan menghilangkan pertemuan antara polisi dan pelanggar lalu lintas. Potensi suap menyuap pun hilang. Kemudian khusus di bidang lalu lintas, penindakan pelanggaran lalu lintas secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut dengan ETLE, yang bertujuan tentunya untuk mengurangi interaksi dalam proses penilangan guna menghindari terjadinya penyimpangan saat anggota melaksanakan proses tersebut. Jadi ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, kemudian mengatur lalin yang sedang macet, tidak perlu melakukan tilang. Ini kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri, khususnya di sektor pelayanan lini terdepan, yaitu anggota-anggota kita di lalu lintas. Apa reaksi dari dua mimpi utama Kapolri baru ini? Tapi mungkin saya sepakat kalau kemudian nanti yang dikurangi itu adalah pungli terhadap penilangan. Jadi ketika ada anggota, ada pengendara, pengguna jasa lalu lintas ini melakukan pelanggaran, itu harus ditindak secara terbuka. Mungkin dengan inovasi tilang dan lain-lain, sehingga kemudian tidak ada lagi pungli di jalanan. Sementara terkait dengan keinginan Listio agar polisi tak perlu lagi membawa senjata api, justru disambut positif. Anggota Komisi 3 dari fraksi PKS Ahmad Dimyati menyatakan hal ini akan membuat polisi lebih humanis. Meski ia mengharapkan agar polisi nantinya tetap dibekali dengan kemampuan bela diri mutlak. Rencana Jenderal Listio ini pasti berimbas pada banyaknya perubahan, terutama soal tilang elektronik. Tak hanya soal cara, budaya warga pun dipaksa ikut berubah ke arah yang lebih teratur dan disiplin tanpa kecuali. Electronic Law Enforcement (ETLE) sudah berjalan di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya seperti Surabaya dan Yogyakarta, meski masih minim. Di Jakarta sendiri baru berlaku di antaranya di Jalan Sudirman Tamrin yang telah diberlakukan tilang elektronik sejak tahun 2018. Lalu di Jalan MT Haryono dan Gatot Subroto. Lantas, bagaimana sesungguhnya proses tilang elektronik ini?
Etle mendeteksi pelanggaran yang dilakukan pengendara termasuk pelanggaran marka dan rambu jalan, batas kecepatan, hingga menerobos lampu merah. Bahkan kamera Etle dapat mendeteksi pengendara yang tak pakai sabuk pengaman atau menggunakan ponsel saat berkendara secara detail. Setelah itu, pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan tertangkap kamera secara otomatis. Kamera yang terpasang memiliki fitur deteksi nomor plat otomatis serta alat pemantau kecepatan. Kemudian, dengan menggunakan software alias perangkat lunak, sistem akan membaca dan mengidentifikasi data pelanggar detail. Kemudian, petugas mengirimkan surat tilang ke alamat pelanggar sesuai database kepolisian melalui pos. Di dalam surat akan terlampir pula bukti foto hingga video pelanggaran. Penggunaan sistem elektronik ini bertujuan untuk hilangkan kesempatan berdamai alias suap-menyuap antara pengendara dengan petugas Polantas. Mungkinkah? Aiman mendalaminya. Saudara, saya berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Anda bisa melihat di belakang saya ini adalah kamera ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Kamera yang digunakan untuk melakukan pemantauan apakah ada pelanggaran atau tidak dari lalu lintas yang berada di sekitar Jalan Jenderal Sudirman ini. Anda bisa melihat, saudara, ada satu kamera dengan beberapa perangkat yang lain, termasuk ada lampu blitz atau flash yang kemudian menyala. Fungsi-fungsinya sementara ini saya belum tahu, tapi saya akan mencoba untuk mencari tahu apa fungsi-fungsi ini, bisa apa saja kamera ini, dan apa yang kemudian dilakukan ketika ada pelanggaran. Siapa saja yang kemudian bisa terkena pelanggaran. Apakah semua ini terdampak pada siapapun, termasuk orang berpangkat? Apakah juga bisa mendeteksi jenis-jenis pelanggaran lain? Seperti misalnya saya ingin mencoba untuk menggunakan plat nomor palsu misalnya. Bisakah itu kemudian mengecoh kamera ini? Semua simulasi ini saya akan lakukan, saudara. Dan saya akan menuju ke kantor National Traffic Management Center, NTMC Korlantas atau Korps Lalu Lintas Polri, untuk mengetahui ini. Dan nanti saya juga akan mengunjungi Traffic Management Center TMC Polda Metro Jaya. Saya akan mengunjungi semuanya untuk menjawab sejumlah simulasi yang ada dan memberikan informasi yang menyeluruh untuk Anda. Saudara, jangan mana-mana, saya akan segera kembali dengan informasinya lengkap terkait dengan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, tilang tanpa petugas. Seperti saya. Yang lewatin ini, nggak ada satupun yang kelewat. Tidak ada yang melintas. Tidak ada yang motor, kelewat. mobil semua. Ya. Ini kan untuk bantuan cahaya biasa saja. Kalau yang flash ini untuk apa? Ini yang untuk meningkatkan kekuatan kamera untuk menembus sampai bagian dalam kendaraan. Oke, kabin ya. Kabin. Nanti akan mengarah kepada pendeteksian wajah, siapa identitasnya, nomor KTP dan lain sebagainya. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif